Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat remaja. Perkenalkan saya Geralda Ciara Darnifa dari kelas Sarjana Terapan Kebidanan Metro, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan psikologi pada masa remaja. Yuk, simak yuk. Perkembangan masa remaja, baik itu fisik, psikologi, emosional, sosial, kognitif, dan serta tugas masa remaja. Nah, dengan mempelajari hal ini, Gera berharap kalian para remaja itu dapat melewati masa perkembangan kalian dengan bahagia, tenang, dan mampu berkembang secara optimal. Siapa sajakah yang disebut sebagai remaja? Remaja adalah seseorang yang berada pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, arti remaja merupakan penduduk yang berusia 10-19 tahun. Nah, usia remaja terbagi atas 3 kategori. Menurut Sarwono tahun 2006, yang pertama ada remaja awal, yaitu dari umur 10 sampai 12 tahun. Selanjutnya ada remaja madya atau remaja tengah, yaitu usia 13 sampai 15 tahun, dan remaja akhir, yaitu usia 16 sampai 19 tahun. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada perkembangan pada masa remaja awal sekitar umur 10 sampai 12 tahun. Kita mulai dari perkembangan fisiknya dulu, yaitu yang pertama ada munculnya rambut ketiak dan kemaluan. Biasanya masa remaja itu, orang yang remaja itu sudah muncul rambut-rambut ketiak dan kemaluan, dan juga pertumbuhan payudara pada remaja putri itu semakin membesar. Yang ketiga, keputihan dan mulai menstruasi pada remaja putri. Jadinya remaja putri itu dia sudah balik ya, sudah balik. Yang ketiga ada mimpi basah pada remaja putra. Yang terakhir ada testis yang membesar pada remaja putra. Pada perkembangan psikologi, pada remaja awal itu masih memperlihatkan kedekatan serta ketergantungan dengan orang tua. Yang kedua, dia sudah membuat kelompok bersama teman-teman terdekatnya dan mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Pada perkembangan emosional remaja awal, ini mengamati orang tua dan gurunya lebih objektif, memberikan pendapatannya sendiri dan cenderung tidak toleran. Seringkali terjadi ledakan atau kemarahan, cenderung pemurung. Hal ini disebabkan karena perubahan biologis dalam hubungan kematangan seksual dan sebagian lagi karena kebingungan dalam menghadapi orang dewasa. Perkembangan sosialnya biasanya pertemanan yang muat, kompetitif terhadap teman yang tidak sekelompok, lebih suka bermain dengan gender yang sejenis, menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, lebih suka menghabiskan waktu bersama dengan teman dibandingkan dengan keluarganya. Biasanya remaja itu suka main dengan teman dibandingkan sama keluarganya di rumah. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas perkembangan remaja madya atau remaja tengah, yaitu sekitar usia 13 sampai 15 tahun. Kita lihat pada perkembangan fisik. Selanjutnya, perkembangan fisik pada remaja madya atau remaja tengah itu biasanya tubuhnya akan semakin tinggi, berat badannya semakin menambah, otot semakin besar, dada bahu itu semakin melebar, alat reproduksi yang berkembang, bertambahnya produksi keringat. Jadi kalian yang remaja sekarang harus sudah menggunakan deodoran ya supaya tidak bau, karena aroma tubuh atau aroma keringat ini sudah semakin tajam. Alat vitalnya semakin membesar itu pada remaja putra, suara menjadi lebih pecah pada remaja putra, pinggang, panggul, bokong akan mulai membesar itu pada remaja putri ya. Pada perkembangan psikologis pada remaja madya, yaitu memperlihatkan kemandirian pada orang tua, menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua, mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis, mempunyai kepedulian serta perhatian pada keluarga, teman, dan lawan jenis, perubahan suasana hati yang tidak menentu. Selanjutnya, perkembangan emosional pada remaja madya itu mulai memperlihatkan kepedulian, suasana hati yang mudah berubah, konflik dengan orang tua itu sering terjadi, butuh perhatian, simpati, dan nasihat dari orang tua atau guru, atau teman dekat dia. Dan dia tuh sering melamun memikirkan masa depan, bagaimana masa depan ke depan itu bagaimana gitu, bisa nggak mencapai cita-cita. Biasanya remaja itu sudah memikirkan seperti itu. Kemudian perkembangan sosialnya, mereka itu mempunyai ikatan tersendiri dengan teman sebaya, menjaga hubungan baik dengan sahabatnya, lebih nyaman membicarakan masalah pada teman terdekatnya atau sahabatnya dibandingkan kepada yang bukan teman dekatnya. Hubungan dengan orang tua itu bergeser atau menjadi kurang dekat begitu. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas perkembangan remaja akhir, yaitu sekitar usia 16 hingga 19 tahun. Perkembangan fisik pada
remaja akhir, yaitu yang pertama, fisik telah sepenuhnya berkembang, struktur dan pertumbuhan reproduktif hampir komplit, telah matang secara fisik. Pada perkembangan psikologi pada remaja akhir, ini yang pertama lebih memikirkan risiko yang akan terjadi nantinya, semakin membuka diri untuk memperluas pertemanan, sudah memikirkan masa depan dan tujuan hidup, mandiri dan membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Pada perkembangan emosional, remaja akhir itu mulai sadar dan mengerti apa yang diinginkannya, emosinya sudah berangsur-angsur menjadi lebih stabil, semakin yakin untuk mempertahankan kemandiriannya, mencoba dunia baru yang sudah lama diinginkannya, butuh aktivitas diri dan penghargaan atas dirinya. Selanjutnya, perkembangan sosialnya pada remaja akhir, yang pertama menghabiskan waktu bersama teman terdekat atau juga pacarnya. Sudah mulai nyaman dengan orang tua, menerima pendapat serta berkompromi dengan orang di sekitarnya, mempunyai hubungan yang lebih serius dengan pacarnya. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada masa remaja awal hingga akhir, yaitu menurut teori Piaget menyimpulkan bahwa remaja merupakan suatu periode di mana seseorang mulai berpikir secara abstrak dan logis. Berbagai penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang konsisten antara kemampuan kognitif anak-anak dan remaja. Dibandingkan anak-anak, remaja memiliki kemampuan lebih baik dalam berpikir hipotesis dan logis. Selanjutnya ada 2 tahap ya pada perkembangan kognitif. Yang pertama tahap awal atau operasional formal, yaitu ada pemikiran yang abstrak dan sudah mulai menggunakan logika, metakognisi, penalaran, hipotesis. Yang kedua tahap akhir atau operasional formal, yaitu ada pemikiran abstrak, logika, dan juga metakognisi, penalaran, hipotesisnya sudah baik. Selanjutnya nih, ada tugas-tugas perkembangan pada masa remaja, yaitu mampu menerima keadaan fisiknya, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis atau berlawanan jenis, mencapai kemandirian emosional, mencapai kemandirian ekonomi, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat, dan juga memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa nantinya. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Dan ini berbagai sumber yang Gerald dapat berbagai perkembangan remaja, bisa dilihat nih ya berbagai sumber-sumber. Dengan mengetahui perkembangan masa remaja, semoga kalian semua dapat melaluinya dengan lebih tenang, bahagia, dan mampu berkembang secara optimal. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir dan mendengarkan penjelasan yang Geralda sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.